Baik, selamat siang anak-anak ya. Jadi pada hari ini Miss akan melanjutkan materinya ke titrasi asam basa ya. Jadi di sini titrasi asam basa itu merupakan metode analisis yang digunakan untuk menentukan suatu konsentrasi dalam larutan asam maupun basa. Nah, metode ini digunakan apabila ada suatu larutan yang tidak diketahui konsentrasinya berapa. Misalkan di sini di laboratorium ada larutan basa, misalkan larutan HCl. Larutan HCl itu kan asam nat, tapi kita nggak tahu konsentrasinya berapa. Nah, kalian bisa cek konsentrasinya dengan menggunakan metode titrasi asam basa. Ya, jadi metode ini digunakan untuk menganalisis suatu larutan yang tidak diketahui konsentrasinya. Ya, kemudian contoh yang lain misalkan kalian sudah pasti semuanya tahu cuka yang ada di pasaran ya. Cuka yang ada di pasaran, kalau kalian pengen tahu konsentrasinya berapa, kalian bisa analisis ya menggunakan metode titrasi ya. Nah, untuk set alatnya di sini kalian, nah kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi gambar yang bagus boleh kalian cari di Google ya. Jadi untuk gambar dari titrasi ini kalian memerlukan buret, kemudian ada labu Erlenmeyer, kemudian ada satu set klem sama penjepit ya. Nah, di sini pada buret itu ditaruh larutan yang tidak diketahui konsentrasinya. Pada Erlenmeyer ya. Ini Erlenmeyer namanya. Jadi pada Erlenmeyer itu kalian tambahkan larutan yang kalian mau cek konsentrasinya berapa. Ya, itu disebut dengan titrat. Jadi titrat itu adalah larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Ya, kemudian pada buret itu kalian masukkan larutan yang akan kalian gunakan untuk menitrasi ya, mentitrasi titratnya ya. Jadi misalkan di sini kalau misalkan titratnya HCl berarti titrannya adalah NaOH. Jadi titran itu adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dan digunakan untuk mentitrasi larutan lain ya. Kemudian nanti kalian akan mendengar istilah titik ekivalen ya. Titik ekivalen atau disingkat jadi TE itu titik di mana jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa ya. Jadi titrasi ini bisa kalian berikan nama lainnya. Nama lain dari titrasi itu adalah reaksi penetralan. Netral itu artinya jumlah mol asamnya sama dengan jumlah mol basa ya. Kemudian ada istilah lain lagi, ada titik akhir titrasi. Jadi titik akhir titrasi itulah titik di mana kalian harus stop melakukan titrasi ya. Kapan kita harus berhenti melakukan titrasi? Nah, misalkan pada gambar ini titratnya NaOH, titratnya HCl. Jadi ini keran ya, kerannya bisa ditutup buka, nggak boleh terus-terusan kalian buka, nggak boleh ya. Harus dalam keadaan tutup buka biar dia nanti netes demi netes, biar nggak mecor dia terus ya. Kalau mecor nanti takutnya kelewat pH-nya ya. Jadi kalau lewat nggak akan akurat nanti hasilnya ya. Memang sih nanti nggak begitu tepat hasilnya, tapi kalian bisa perkirakan nanti ya, kira-kira nanti titik ekivalennya apa ya. Dan kalau misalkan HCl ini kan dia bening warnanya nak, kemudian NaOH juga bening kayak air. Kalian kalau misalkan tercampur ini keduanya itu tidak bisa dibedakan. Nah, sehingga kalian wajib menambahkan yang namanya indikator ya. Jadi kalian wajib menambahkan di sini indikator. Indikator itu ada banyak, ada metil merah, bromtimol biru, fenol petalein. Kalian lihat trayeknya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau menambahkan indikator di sini, kalian harus tahu trayek pH-nya berapa, trayek pH dari indikator. Ya, kalau misalkan titratnya HCl, titratnya NaOH,
berarti kalian bisa gunakan metil merah atau fenolphthalein. Metil merah itu dia trayeknya di bawah 7, sedangkan fenolphthalein atau PP itu trayeknya di atas 7 ya. Kalian boleh menambahkan salah satu itu. Jadi ketika kalian tambahkan beberapa tetes ya, beberapa tetes indikator ya, nanti ketika kalian menambahkan basa di sini NaOH, dia di sini akan mengalami perubahan warna. Jadi ketika pertama kali mengalami perubahan warna, pada saat itu kalian harus stop titrasinya. Ya, jadi kalau misalkan tanpa indikator nanti kan kalau misalkan kalian teteskan dia bening. Ya, tidak terjadi perubahan warna. Tapi kalau misalkan kalian sudah menambahkan 3 sampai 5 tetes indikator ya, jadi kalian akan tahu kapan kalian harus berhenti melakukan titrasi. Dia akan berhenti ketika pertama kali muncul warna merah muda di sini. Jadi kalian harus stop titrasinya, tutup kerannya. Seperti itu ya. Ketika kalian sudah berhenti melakukan titrasi, kalian lihat di sini volume titrannya berapa. Ya, ketika sudah dapat, langsung masukkan ke rumus titrasi ya. Jadi A ini adalah valensi asam. Valensi asam. Sedangkan B ini adalah valensi basa. Jadi yang memiliki valensi ingat yang kuat aja. Kalau yang lemah nggak punya valensi ya. Jadi A dikali mol asam lemah A dikali mol asam sama dengan mol basa kali B. Atau A kali MA kali VA sama dengan B kali MB kali VB. Contoh, misalkan di sini 10 mili NaOH dititrasi menggunakan 50 mili HCl. NaOH-nya dititrasi dengan HCl, berarti NaOH-nya bertindak sebagai titrat. Sedangkan HCl-nya adalah titrat ya. Tolong kalian harus bisa membedakan yang mana titrat, yang mana titrat ya. NaOH dititrasi dengan HCl. Hitunglah konsentrasi NaOH. Nah, berarti di sini kita bikin dulu diketahui. Diketahui volume basanya 10 mili, kemudian volume asamnya 50 mili, kemudian molaritas asamnya 0,1 molar. Yang ditanya di sini adalah molaritas basa. Nah, di sini A-nya tulis sini aja ya biar cukup ya. A-nya di sini valensi asamnya 1, jumlahannya 1, sedangkan B-nya 1 juga ya. Berarti sekarang rumusnya A kali VA kali MA, ketukar nggak apa-apa ya. Sama dengan B kali VB kali MB. Berarti A-nya 1, VA-nya 50 kali MA-nya 0,1 sama dengan 1 dikali volume basanya 10 kali molaritas basanya ditanya. Ya. Jadi ini 5 kalau dikali ya sama dengan 10 MB. Berarti MB sama dengan yang dibawa ke bawah 5/10 sama dengan setengah ya. Setengah itu sama dengan tulis di bawah 0,5 molar. Oke, itu untuk perhitungan untuk titrasi. Ya. Sekarang Miss lanjutkan ke kurva titrasi asam basa atau grafik titrasi asam basa ya. Jadi di sini ada 4 kurva yang bisa terbentuk. Ya, yang pertama di sini ada titrasi asam kuat oleh basa kuat. Jadi kalau titrasi asam kuat oleh basa kuat, asam kuat di sini dia bertindak sebagai ini dititrasi ya, asam kuat ini dititrasi oleh basa kuat. Berarti ini titrat. Ini titrannya. Yang horizontal itu menunjukkan volume basa kuat, sedangkan yang vertikal asam kuat ya. Jadi kalau titrasi asam kuat itu kan pH-nya kisaran 1 sampai dengan 3 sekian ya. Jadi kita anggap dia dimulai dari sini. Kita asumsikan mulai dari sini. Ketika ditambahkan basa terus dia naik basa. Nah, ini sudah ditambahkan indikator ya.
terus ditambahkan basa. Nah, nanti pH-nya akan semakin naik. Nah, ini pH-nya makin naik ya. Jadi, secara teori titik ekivalen yang harus kalian dapatkan adalah sama dengan 7, tepat 7. Ya, tapi kalau misalkan kalian menambahkan indikator kan nggak ada indikator yang tepat 7 kan ya. Jadi kalian bisa menggunakan metil merah atau fenolphthalein. Kalau misalkan kalian menggunakan metil merah, nanti titik akhir titrasinya kalian akan dapat di bawah 7. Kalau kalian menggunakan fenolphthalein, kalian akan dapat titik akhir titrasinya di atas 7. Ya, jadi secara teori titik ekivalennya itu sama dengan 7. Ya, begitu juga yang titrasi basa kuat oleh asam kuat. Ini titrat, ini titran. Jadi sama ya, kalau basa kuat berarti mulai dari atas nak. Jadi ketika ditambahkan asam kuat, dia pH-nya akan turun. Jadi secara teori titik ekivalennya itu tepat 7. Nah, sama kayak tadi, kalau kalian menggunakan metil merah, nanti kalian akan dapat titik akhir titrasinya di bawah 7, kalau PP di atas 7 ya. Kemudian kalau titrasi basa lemah oleh asam kuat, berarti kalau basa lemah kan dia kisaran pH-nya kalau makin mendekati 7, pH-nya makin lemah dia. Ya, jadi dia dimulai dari sini. Ketika ditambahkan asam kuat, dia akan pH-nya turun. Jadi indikator yang wajib kalian gunakan adalah indikator yang rentangan pH-nya di bawah 7. Ya, di sini Miss gunakan metil merah. Indikator itu ada banyak ya, tidak hanya fenolphthalein sama metil merah, ada banyak. Boleh kalian gunakan yang mana aja, yang penting dia indikatornya di bawah 7 ya. Nah, jadi titik ekivalen yang nanti kalian dapat itu titik ekivalennya kurang dari 7 ya. Hanya kita menarik garis di tengah titik ekivalennya ya. Kemudian titrasi asam lemah oleh basa kuat ya. Kalau basa lemah berarti kita mulai dari sini ya, dekat dengan 7. Ketika ditambahkan basa, dia akan naik pH-nya ya. Titik ekivalen kita tarik garis di tengah. Cari di tengah-tengah ini ya. Titik ekivalennya nanti kita dapat lebih besar dari 7 ya. Indikator yang kalian wajib gunakan adalah fenolphthalein. Ya. Silakan dipahami ya, kemudian dicatat.